Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hiwalati. Ini kitab bab mengenai al-hiwalah. Ittafaqal a'immatu ala annahu idza kana li insanin ala akhar haqqun. Sepakat para ulama apabila ada orang lain kepada orang lain itu ada hak, fa ahalahu ala man lahu alaihi haqqun, kemudian dia hiwalahkan, dia alihkan hak dia kepada orang lain, lam yajib alal muhali qabulul hiwalati, tidak wajib atas orang yang dihiwalahkan, yang dialihkan hak kepadanya, nggak wajib menerima hiwalah. Nggak ada kewajiban sama sekali itu. Ada orang ada hak pada orang lain, kemudian ada orang yang pengen menyerahkan hiwalah kepada kita. Kita nggak ada kewajiban untuk menerima itu. Untuk apa? Untuk menerima itu hiwalah. Jadi bagi orang yang memang ada hak, misalnya utang, ada orang yang utang pada orang lain, kemudian ini orang pengen mengalihkan utangnya kepada kita, dia menghiwalahkan, saya alihkan, hiwalahkan utang saya kepada engkau, maka kita tidak ada kewajiban untuk menerima hiwalah tersebut. Ini ittifaq para ulama demikian, sepakat para ulama demikian, bahwasanya apabila ada orang yang punya hak kepada orang lain, kemudian dia menghiwalahkan kepada orang lain, maka yang dihiwalahkan itu tidak ada kewajiban untuk menerima hiwalah tersebut. Si A utang dengan si B, kemudian kata si A begini, saya alihkan untuk pembayaran hutang saya kepada C, maka C tidak ada kewajiban untuk menerima itu hiwalah dari si A. Jadi nggak ada kewajiban tuh. Terima boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh, tidak ada kewajiban dalam hukum agama untuk apa? Untuk menerima itu hiwalah. Inilah yang disepakati oleh para ulama. Waqala Daudu, berkata Al-Imam Daud al-Zahir radhiyallahu anhu, yalzamuhul qabulu, wajib diterimanya. Kalau pendapat daripada Al-Imam Daud al-Zahir radhiyallahu anhu, beliau katakan adalah hukumnya wajib menerima itu hiwalah. Wa laysal muhali alaihi an yamna'a min qabul hiwalati alaihi, dan tidaklah bagi orang yang dihiwalahkan atasnya untuk mencegah dari menerima hiwalah atasnya, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang dihiwalahkan atasnya mencegah menerima hiwalah atasnya. Wala yu'tabaru ridahu inda Abi Hanifah wa Syafi'i, dan tidak diungkapkan keridhaannya menurut pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik, jadi sepakat para ulama tadi hukum yang pertama, kalau seandainya ada orang yang memiliki hak daripada orang lain kepada orang lain, kemudian dia menghiwalahkan, mengalihkan haknya kepada si C misalnya, maka si C tidak ada kewajiban untuk menerima itu hiwalah. Ini pendapat yang disepakati oleh para ulama. Sementara Al-Imam Daud al-Zahir radhiyallahu anhu, beliau berpendapat bahwasanya wajib untuk menerima hiwalah tersebut. Kemudian waqala Malikun, berkata Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, in kana al-muhalu aduwan bil muhali alaihi, jika orang yang dihiwalahkan adalah musuh bagi orang yang dihiwalahkan atasnya, lam yalzamhu qabuluha, ada al-muhal, ada al-muhal alaihi. Al-muhil orang yang menghiwalahkan, al-muhal orang yang dihiwalahkan, orang yang menerima hiwalah. Al-muhal alaih orang yang dihiwalahkan atasnya. Al-muhil, dia punya ngutang nih, ngutang si A kepada si B. Si A disebut dengan al-muhil, si B disebut dengan al-muhal alaih, kemudian si C disebut dengan al-muhal. Jadi ada al-muhil, ada al-muhal, ada al-muhal alaih.
Ada orang yang menghiwalahkan, ada orang yang dihiwalahkan, ada orang yang dihiwalahkan atasnya. Jadi contohnya paling gampang tuh, ada orang punya utang si A kepada si B. Si A, orang yang punya utang, yang mengalihkan hutangnya kepada si C disebut dengan al-muhil. Kemudian si B, orang yang dihiwalahkan atasnya, dialihkan utang dari si A kepada si C, maka disebut dengan al-muhal alaihi. Kemudian si C, orang yang menerima pengalihan hutang dari si A, disebut dengan al-muhal. Jadi ada al-muhil, ada al-muhal, ada al-muhal alaihi. Tadi ya, hukum pertama tadi sepakat para ulama bahwasanya al-muhal apabila ada orang yang punya hak kepada orang lain, kemudian dia menyerahkan akan haknya kepada si orang tersebut, maka orang itu al-muhal tidak ada kewajiban untuk menerima hiwalah tersebut. Jadi ada al-muhil, ada al-muhal, ada al-muhal alaih. Paling gampang contohnya utang deh, udah. Si A al-muhil yang punya utang, dia utang kepada si B, dia pengen ngoperin utangnya itu, mengalihkan hutangnya, pembayarannya kepada si C, maka si A disebut dengan al-muhil. Kemudian si C, orang yang dioper utang dari si A, disebut dengan al-muhal. Kemudian si B, orang yang ngutangin, yang punya duit, yang dihiwalahkan atasnya adalah disebut al-muhal alaihi. Jadi ada al-muhil, ada al-muhal, ada al-muhal alaihi. Tuh. Tadi sepakat para ulama, hukum yang pertama adalah kalau al-muhil yang punya utang kepada si B, tadi contohnya dia mengalihkan, mengoper pembayaran hutangnya dia itu kepada si C, maka si C sebagai al-muhal tidak ada kewajiban untuk menerima hiwalah dari si A. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Imam Daud Al-Zahiri berpendapat bahwasanya wajib si C untuk menerimanya. Kemudian yang berikutnya adalah waqala Malikun, berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, in kana al-muhalu aduwwan lil muhal alaihi, apabila al-muhal musuh kepada al-muhal alaih, al-muhal si C, al-muhal alaih si B, itu musuhan, lam yalzamhu qabuluha, maka al-muhal si C tidak ada kewajiban untuk menerima hiwalah tersebut. Musuhan nih, yang ngutang si A, al-muhil, kemudian yang ngutangin si B, kemudian yang dioper, yang dialihkan hutang si A kepada si C, al-muhal. Si C dengan si B musuhan, maka si C tidak ada kewajiban untuk menerima hiwalah tersebut. Ini pendapat daripada Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ulang lagi ya, biar paham ya. Ada hukum yang disebut dengan al-hiwalah. Al-hiwalah artinya adalah seorang itu punya hak kepada orang lain, kemudian dia alihkan haknya kepada orang lain. Pada masalah al-hiwalah ada yang disebut dengan al-muhil, yang kedua al-muhal, yang ketiga al-muhal alaih. Contoh paling gampang, utang si A, B, C. Si A dia punya utang kepada si B, kemudian dia pengen mengalihkan hutangnya kepada si C, maka si A disebut dengan al-muhil. Kemudian si C sebagai orang yang menerima kewajiban pengalihan pembayaran hutang pada si B disebut dengan al-muhal. Kemudian si B orang yang ngutangin, yang dialihkan hutang atasnya, maka disebut dengan al-muhal alaihi. Hukum pertama, kalau seandainya ada kasus demikian, ada orang yang punya hutang kepada orang lain, kemudian dihiwalahkan, dialihkan pembayaran hutangnya kepada orang lain. Tadi contohnya A, B, C. A mengalihkan pembayaran hutangnya kepada si C, maka si C
dalam pendapat yang disepakati oleh para ulama, tidak ada kewajiban untuk menerima hiwalah tersebut. Sementara pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Dawud Az-Zahiri, beliau berpendapat bahwasanya wajib untuk menerima hiwalah tersebut. Hukum yang kedua adalah bahwasanya bagi si al-muhal alaih itu nggak boleh mencegah menerima hiwalah atasnya, nggak boleh itu. Al-muhal alaih itu nggak boleh mencegah hiwalah atasnya. Orang si A pengen bayar, tapi yang bayar bukan dia, yang bayar adalah si C. Nggak boleh melarang. Jangan, yang bayar mesti ente, nggak boleh seperti itu, nggak boleh melarangnya. Dan tidak diungkapkan hukum minta ridha kepada orang yang utangnya. Jadi si B nggak ada urusan, mau ridha mau kagak ada urusan. Yang penting si A mau bayar utang, dan utangnya sudah dialihkan kepada si C. Itu demikian tuh. Inilah yang dikomentari oleh pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Si A ngutang dengan si B, kemudian si A mengalihkan pembayaran hutangnya kepada si C. Si C menerima. Nah kemudian si B bilang nggak mau, tetap pokoknya yang bayar harus si A. Itu tidak mesti seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh si B melarang hukum hiwalah itu. Yang kedua adalah si B tidak diungkapkan keridhaan atasnya. Jadi nggak mesti diredho. Sekalipun dia nggak redho, maka diperbolehkan si A untuk mengalihkan pembayaran hutangnya kepada si C. Itu demikian. Ini pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sementara Imam Malik berpendapat adalah kalau seandainya al-muhal dengan al-muhal alaih itu ada permusuhan, maka al-muhal itu tidak ada kewajiban untuk menerima al-hiwalah dari si A. Das ya? Nggak ribet nih, nggak ribet. Ada al-muhil, ada al-muhal, ada al-muhal alaih itu. Waqal istikhariyu min aimati syafi'iyyati, berkata al-imam al-istikhari. Ada ulama yang bilang ustukhri, ada istikhari, boleh. Jadi boleh dibilang imam al-ustukhri atau al-imam istikhari. Makanya ada orang yang nama anaknya istikhari atau ustukhri. Jadi boleh kita bilang ulama ini al-imam al-istikhari nama beliau, atau al-imam al-ustukhri. Beliau ini min a'immati syafi'iyyati, adalah ulama dalam mazhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Asy-Syafi'iyyah artinya ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Kata beliau, la yalzamul muhala alaihi al-qabulu mutlaqan aduwan kana al-muhalu amla. Tidak wajib atas al-muhal alaih menerima secara mutlak. Tidak ada kewajiban atas al-muhal alaih menerima secara mutlak, baik al-muhalnya musuhnya atau bukan musuhnya. Ini pendapat daripada al-imam al-ustukhri atau al-imam al-istikhari. Kata beliau, mau al-muhal dengan al-muhal alaih bermusuhan atau enggak, maka tidak ada kewajiban bagi al-muhal alaih menerima secara mutlak, baik musuhnya al-muhal alaih atau bukan musuhnya. Wa yuhka adzalika an Dauda, dan dihikayatkan dari al-Imam Daud Az-Zahiri radhiyallahu anhu, fa idza qabila sahibul haqqi al-hiwalata ala mali'in, apabila orang yang punya hak menerima hiwalah ala mali'in atas orang yang kaya yang mampu. Mali, ada mali, itu mali artinya orang yang mampu yang kaya. Faqad bari al-muhilu ala kulli wajhin, maka sungguh terbebas dari hutang al-muhil atas setiap jalan, atas setiap jalan. Jadi kalau seandainya udah ada orang yang punya haknya, si A ngutang dengan si B, kemudian si A al-muhil mengalihkan utang kepada si C,
disebut dengan al-muhil, si A, C disebut dengan al-muhal. Kemudian orang yang punya duit, yang ngutangin, sahibul haq disebut dengan al-muhal alaihi. Jadi kalau seandainya sahibul haq, orang yang punya duit, yang ngutangin, dia udah menerima hiwalah dari orang yang mampu, ini si A mampu, tapi diterima hiwalah daripada, maka ini al-muhil. Jadi si A dia nggak mampu, maaf ya, kemudian dia menghiwalahkan kepada si C yang mampu, maka apabila si B ini orang yang disebut dengan al-muhal alaih, dia sudah menerima akan hukum hiwalah itu dari si C, maka faqad bari al-muhilu ala kulli wajhin, maka sungguh telah terbebas dari hutang dengan sebagaimana tersebut dari maka sungguh al-muhil alaih telah terbebas dari setiap hutang ala kulli wajhin, atas setiap cara, atas setiap jalan. Jadi udah bebas kalau seandainya memang si al-muhal alaih sudah menerima daripada hukum al-hiwalah tadi. Ini pendapat daripada al-Imam Daud al-Zahir radhiyallahu anhu. Ulang lagi ya. Jadi pendapat beliau Imam Daud al-Zahir radhiyallahu anhu, kalau sahibul haq, orang yang punya duit, yang ngutangin, sudah menerima hukum hiwalah dari orang yang mampu, yang sebagai al-muhal dari al-muhilnya. Al-muhil bilang utang saya si A, si A al-muhil bilang utang saya alihkan pembayarannya kepada si C. C orang mampu, memang mampu, dia balik, dia orang kaya, orang mampu. Kemudian si B menerima, maka si A sebagai al-muhil sudah terbebas dari hutangnya atas setiap cara apapun. Jelas ya? Nah, ini pendapat daripada Imam Daud radhiyallahu anhu. Ulang lagi. Jadi ada hukum al-hiwalah, ada al-muhil, ada al-muhal, ada juga al-muhal alaih itu. Al-hiwalah adalah seseorang punya hak kepada orang lain, kemudian dialihkan haknya kepada orang lain, disebut dengan orang ini yang mengalihkan, misalnya dari hutang, pembayaran hutangnya kepada orang lain, maka disebut dengan al-muhil. Kemudian si A ini, ada si A, ada si B, ada si C. Si C orang yang menerima hukum hiwalah tadi, yang menerima beban untuk membayar hutang kepada si B, disebut dengan al-muhal. Si B orang yang punya duit, yang ngutangin, yang dihiwalahkan atasnya, disebut dengan al-muhal alaih. Nah ini tadi itu pendapat Imam Daud radhiyallahu anhu adalah kalau orang yang punya hak, artinya orang yang punya duit, yang ngutangin tadi, dia menerima hukum hiwalah dari orang kaya, si A. Si A punya hutang, muhil, dia pengen ngalihin hutangnya, pembayaran hutangnya kepada si C, si orang kaya. Si B, sahibul haq, yang punya duit, yang ngutangin, dia nerima pengalihan pembayaran hutangnya dari sisi sebagai al-muhal. Maka al-muhil si A sudah terbebas dari segala macam hutangnya atas setiap cara, atas setiap jalan. Jelas ya? Wa bihi qala fuqaha'u ajma'u. Ini adalah yang disepakati oleh para ulama al-fuqaha. Ajma'u seluruhnya, illa Zafrun, kecuali Imam Zafar. Faqala, maka Imam Zafar radhiyallahu anhu beliau berpendapat la yabra'u, itu al-muhil yang punya utang, yang mengalihkan hutangnya kepada orang lain, belum terbebas dari hutang-hutangnya. Wallahu a'lam bishawab.